Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kay la yakuna dzulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Artinya, apa saja harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah dan untuk Rasulnya, untuk kaum kerabat, untuk anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antaramu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih diberikan oleh Allah kenikmatan kesehatan, kesempatan iman, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini menunaikan kewajiban kita sholat isya berjamaah, dilanjut dengan sholat tarawih sebagai ibadah sunnah tambahan kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjalankan apa yang menjadi tuntunan Nabiullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Hasr ayat yang ke-7, itulah sesungguhnya ayat yang memberikan pelajaran kepada kita tentang tata perekonomian umat Islam. Saya ulang, inilah ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya tata perekonomian umat Islam itu seharusnya dilaksanakan. Mengapa ini penting, hadirin? Senyampang kita berada di bulan Ramadan, kita laksanakan puasa di bulan Ramadan, dan setiap sore kita pasti mempersiapkan diri untuk berbuka puasa menjelang maghrib. Ibu-ibu rumah tangga, istri kita, atau bahkan kita bapak-bapaknya mempersiapkan aneka hidangan untuk bersantap, berbuka bersama dengan keluarga. Lalu apa kaitannya, hadirin? Ayo kita tengok jumlah penduduk Indonesia seluruhnya sebanyak 283.672.326 jiwa.
Saestu kula mboten apal, kula catet mawon. Jadi saya ambil dari data statistik tahun 2021. 86,7% diantaranya umat Islam. Jadi kita ini memang umat muslim mayoritas di Indonesia. Dengan jumlah seluruhnya umat Islam 86,7% itu 244.452 jiwa. 244 juta sekian. Di antara itu ada anak-anak berusia 0 sampai 14 tahun yang dianggap anak-anak, belum balik. Yang sesungguhnya di antara mereka belum ada kewajiban untuk berpuasa. Loh, kalau ada orang dewasa yang sudah balik tapi kok ternyata mboten derek poso, ya dilebokno anak-anak. Dilebokne anak-anak ngoten mawon. Jadi memang fisike gerang, fisike wis gede tapi mental anak-anak. Ngoten mawon. 25% menurut data statistik jumlah anak-anak muslim di antara 0 sampai 14 tahun. Padahal di antara 0 sampai 14 tahun itu ada di antaranya anak-anak kita yang ikut berpuasa. Saya yakin adik-adik yang hari ini terawih, siangnya tadi, paginya tadi puasa. Ada di antara mereka yang puasa. Oke lah, kita jumlah saja dengan mereka-mereka yang dewasa yang tidak puasa itu masuk 25%. Sejumlah 63.372.532 jiwa. Sehingga dikurangi dengan mereka-mereka yang tidak berpuasa itu termasuk golongan anak-anak maksudnya di sini, atau orang dewasa yang mentalnya anak-anak. Jumlah seluruhnya umat Islam yang menjalankan puasa di Indonesia ini 181.171.920 jiwa. Dibulatkan sajalah 181 juta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa kaitan angka-angka ini pangapunten? Setiap sore panjenengan lek meningali mulai dalam mriki sampai PP Legi gitu, penuh dengan orang mencari persiapan berbuka puasa. Ngaten. Asumsikan saja per orang 15.000. Maem sak murah-murah ini. Makan nasinya 12.000, teh anget 3.000, 15.000 lah. Padahal pangapunten, lek menjelang maghrib niku kira-kira buka 15.000 niku cukup mboten kira-kira? Mboten cukup. Sak wong mboten cukup 15.000, macem-macem ditumbas kok. Ana sing es kopior ya ditumbas, es oyen nggih ditumbas, es campur nggih ditumbas lah ngoten. Terus gorengan gitu ditumbas, sembarang disiapno wis tah mboten napa-napa. Sing paling murah mawon dipendet 15.000 per orang dari 181 juta niku orang Indonesia, orang muslim yang berpuasa. Dan ternyata hasilnya hadirin ketika dikalikan fantastis sekali. Setiap sore menjelang berbuka, perputaran keuangan ekonomi umat Islam setelah dikalikan 181 juta dikalikan 15.000 ketemu 2 triliun 717 miliar 578 juta 800.000 rupiah. 2,7 triliun setiap sore perputaran uang yang ada di kalangan umat Islam untuk mempersiapkan berbuka puasa. Sungguh angka yang sangat fantastis sekali kalau kita hitung hadirin. Dan jika dikalikan dengan 30 hari berpuasa ketemu 81 triliun 2,7 dikalikan 30 itu 81 triliun
hampir sama dengan APBD DKI Jakarta yang sekarang menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Bahkan pangapunten hadirin, kalau ini ditambah dengan kewajiban umat Islam mengeluarkan zakat di akhir bulan Ramadan, zakat fitrah maksud kula. Kita tidak hitung zakat malnya, zakat fitrahnya saja yang kita hitung. Kewajiban tiap umat Islam, dia puasa atau tidak puasa, umat Islam itu biasanya tetap membayar zakat. Padahal zakatul fitri tughratal lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu diterima bagi mereka-mereka yang mengeluarkan itu orang-orang yang puasa. Ngoten. Orang-orang yang puasa. Jadi poso zakat fitrah niku lho untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Sebanyak 244 juta jiwa umat Islam di Indonesia ini, kalau kewajiban setiap umat Islam itu 2,5 kilo dengan harga beras normal seperti tahun lalu, sehingga 2,5 kilo itu dihargai 35.000 saja. Padahal saat ini nyun sewu beras mundak nggih Pak, napa mawon sing mboten mundak niki. Pokoknya ben poso ajeng riyaya mesti barang-barang kebutuhan pokok mundak napa mudun? Mundak sedaya. Beras nggih mundak, lengo nggih mundak, telur nggih mundak, macem-macem kabeh mundak ngaten nggih. Nah pun lah, beras tetap saja misalnya kita hargai 35.000 untuk 2,5 kilonya. Ketemu hadirin, kali 244 juta itu 8,5 triliun. Perputaran uang umat Islam selama Ramadan ini totalnya adalah 89,5 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis, di mana sesungguhnya ekonomi umat Islam ini di Indonesia memegang peranan yang sangat signifikan, yang sangat penting. Tapi entah kenapa kita umat Islam kok tidak berdaya secara ekonomi. Ngapunten, kita umat Islam tidak berdaya secara ekonomi. Bahkan jangankan kita umat Islam, pemerintah saja loh, harus kita akui kurang berdaya di bidang ekonomi. Apa buktinya? Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, ibu nggih. Pemerintah kita minta untuk menstabilkan harga. Dilakukanlah operasi pasar, beras murah dan lain sebagainya. Tapi ternyata hal itu dilakukan masih belum mampu membuat harga barang kebutuhan pokok stabil, bahkan turun seperti sebelum kenaikan pada saat menjelang puasa Ramadan maupun Idul Fitri nanti. Kenapa? Karena ketidakberdayaan umat Islam, ketidakberdayaan pemerintah kita. Loh, kenapa begitu? Yuk kita lihat surat Al-Hasr ayat 7 tadi memberikan isyarah kepada kita bahwa kekuatan ekonomi, harta rampasan perang itu adalah milik Allah, milik Rasul, dibagikan kepada siapapun, kaum kerabat, anak yatim, orang fakir miskin, orang yang dalam perjalanan. Apa maksudnya? Bagi rata. Supaya apa? Supaya tidak ada harta itu hanya berkutat di kalangan orang-orang yang kaya saja. Ayo kita lihat ekonomi kita dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena dikuasai oleh segelintir orang, bertentangan dengan Al-Hasr ayat yang ke-7 ini, kaila yakunu dzulatam bainal aghniya'i minkum, supaya prinsip ekonomi umat Islam itu, kekayaan itu, perekonomian itu tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya di sekitarmu saja. Bagikan
Itulah kekuatan ekonomi kita sesungguhnya. Maka seandainya kekuatan ekonomi itu merata di seluruh rakyat Indonesia, berkeadilan, pasti ekonomi kita bangkit, ekonomi umat Islam kita maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sampai saat ini kita memang masih menjadi objek perekonomian, di mana kita sepertinya persis dengan apa yang disindir oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ainal Halal, di mana salah satu kelemahan umat Islam adalah ketika umat Islam itu mengabaikan kekuatan ekonominya. Begitu hasil penelitian Dr. Yusuf Qaradawi. Umat Islam ini banyak yang mengabaikan kekuatan ekonominya. Kenapa bukti ini? Kita ini berbuka kayak berbuka saja. Pokoknya yang penting tumbas barang, selagi bisa kita beli makanan itu, setelah itu kita makan, selesai. Tidak pernah kita pikirkan kemudian, ternyata sedemikian besar perputaran uang di kalangan umat Islam, 2,7 triliun setiap sore menjelang berbuka puasa, 8,5 triliun dana yang dibutuhkan untuk zakat fitrah saja, zakat fitrah umat Islam di Indonesia ini. Maka sesungguhnya ketika ada pemikiran zakat produktif, di mana umat Islam yang tahun ini kita beri, dia menerima zakat, bagaimana caranya agar zakat yang dia terima itu tidak hanya habis untuk makan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu selesai, kemudian miskin lagi. Tidak begitu. Kita pikirkan bagaimana caranya tahun ini dia menerima zakat, tahun depan dia menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Itu zakat produktif, dan itulah sesungguhnya kekuatan ekonomi kita harusnya. Demikian pula hadirin, ketika berbuka puasa, yuk kita pikir, ini uang kalau sampai lari dari luar roda perekonomian umat Islam, betapa emannya hadirin. 2,7 triliun setiap sore itu seharusnya kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran umat Islam. Bagaimana caranya? Ayo hilirisasi perekonomian umat ini kita lakukan. Maksudnya pripun? Barang itu produsennya umat Islam, dikelola oleh umat Islam, diproduksi oleh umat Islam, diedarkan di kalangan umat Islam, sehingga perputaran keuangan itu hanya ada di lingkup umat Islam dan seterusnya. Maka yuk tumbas berbuka puasanya, cari tetangga sebelah kita yang muslim. Itulah roda perekonomian itu berkutat di umat Islam. Lu apakah bisa kuat? Kuat, yakin kuat. Contoh, ketika kita kemarin memblokir dagangan-dagangan yang mensupport Israel dalam bentuk kita memboikot, tidak membeli barang itu, ternyata apa hasilnya? Luar biasa toh, kelabakan mereka. Kalau umat Islam mau melakukannya, saya sangat yakin perekonomian umat Islam akan tumbuh dan kita akan menjadi subjek dalam ekonomi, tidak lagi menjadi objek dalam perekonomian. Itu yang harusnya kita pikir hadirin, dan itu yang seharusnya kita lakukan. Ayo kita belanja, perputarkan uang kita itu di kalangan umat Islam. Banyak tokoh-tokoh yang dijual oleh umat-umat Islam, dan tidak ada salahnya ketika kita kemudian mencoba untuk memutar keuangan itu ada di kalangan umat Islam. Mudah-mudahan hadirin, kalau ini kita lakukan, maka apa yang diteliti oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ainal Halal itu bisa kita minimalisir.
Umat Islam itu umat yang lemah karena mengabaikan kekuatan ekonominya. Mudah-mudahan hal itu bisa kita minimalisir, dan mudah-mudahan kita umat Islam menjadi umat yang kuat, berdaya, berkemampuan dalam aspek ekonomi, karena kita mayoritas, karena kitalah yang kemudian seharusnya pemegang kendali perekonomian bangsa dan negara ini. Sehingga apa yang kita lakukan kalau sesuai dengan Al-Hasr ayat 7, di mana roda perekonomian itu berputar di seluruh umat yang ada, di seluruh masyarakat yang ada, tidak hanya dikelola oleh sebagian dan segelintir orang saja, maka pasti insya Allah ekonomi bangsa kita pun secara umum menjadi perekonomian yang kuat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan sejenak berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan hidayahnya kepada kita menjalani hidup dan kehidupan ini sehingga selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiraatil qur'anina wa jami'il ibadatina ya Allah anta ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.